udah pernah wawancara? Udah pernah wawancara. Kalau misal wawancara di sekolah ya, kalau misal saya disuruh wawancara nih di sekolah, tugasnya Pak Bas ya. Pak Bas kan guru produktif saya. Oh, iya. Nah, misal saya disuruh sama Pak Bas buat video wawancara. Kamu wawancara ada enggak ke sana, ke sini. Misal ya wawancara aja sama orang tua saya. Gitu kan bisa. Iya. Kalau di sana, sekolah, kalau di sekolah bisa wawancara ke guru, ke orang tua sendiri, iya. ke teman sendiri juga bisa. Juga minumnya banyak sih. Kalau nggak minum sedikit udah tenggorokan saya gatal gitu rasanya. Tenggorokan gatal. Jadi kalau di rumah juga emang banyak minum. Oke. Saya lanjut. Tadi sampai di wawancara ya. Nah, wawancaranya itu waktu itu kita disuruh wawancara di tempat-tempat lokal di area sekitar Kediri. Waktu itu kita coba nyari-nyari tempat yang kira-kiranya itu yang bisa dibuat wawancara, yang unik, yang khas Kediri, yang cuma ada di Kediri gitu. Padahal itu posisi belum tahu Kediri ya Kak? Belum tahu. Itu tugas pertama juga waktu itu. Jadi kita masih perkenalan dengan tempat sekitar, dengan tempat magang, masih baru lah, masih fresh kan ya. Kita nyoba hal baru, waktu itu dikasih tugas buat wawancara. Nah, waktu itu tempat yang kita pilih itu produksi stik tahu. Tempat produksi stik tahu. Jadi kita waktu itu kan belum kenal tempat-tempat kan ya. Belum kenal, ya lingkungannya belum kenal semua. Nah, kita nyoba cari dulu, diskusi sama teman-teman. Rek, iki ya apa ayo golek nang ndi iki? Iki ya ono tempat pembakaran arang, nang kene ae. Nah, terus ada satu saran dari teman-teman. Di sini ya deket depannya gang kos-kosanku, gang kos-kosanku itu ada kampung tahu. Berarti udah sempet ngekos ya Kak? Ya udah ngekos waktu itu. Nah, di tempat kan tadi ada di depan kos-kosanku kan ya. Itu ada tempat yang namanya Kampung Tahu. Kampung Tahu itu seperti desa wisata, seperti desa produksi tahu. Nah, kita nyoba nyari-nyari waktu itu, nyari-nyari narasumber. Sebelum nyari-nyari narasumber, kita keliling di sana dulu, cari tempat yang bener-bener pas. Terus setelah pas, kita nyoba tanya-tanya ke pemilik produksi tahunya. Kita coba tanya-tanya. Waktu itu kalau nggak salah namanya itu Pak siapa ya, lupa aku. Iya udah lama ya, udah lupa, udah. Iya nggak apa-apa. 8 bulanan lah. Iya udah 8 bulanan. Pak siapa itu? Anggap Pak Budi ya, anggap Pak Budi. Anggap Pak Budi. Nah, Pak Budi ini kita tanya dulu ke Pak Budi. Pak, ini permisi ya, ini kita ada tugas magang dari Kediri. Nah, kita disuruh buat video wawancara Pak, sama proses sama pengenalan buat produksi lokal, produksi tahu lokal gitu. Jadi waktu itu saya sama kelompok saya itu pergi ke tempat Pak Budi tadi, pergi ke tempat Pak Budi tadi. Terus tanya-tanya, Pak ini boleh Kak, gini. Ternyata boleh waktu itu. Nah setelah boleh, kita janjian. Kira-kira kapan ke sana lagi untuk melakukan wawancara. Kan waktu itu kan kita cuma tanya-tanya, boleh nggak gini. Nah setelah boleh, baru kita kembali lagi. Terus kalau nggak salah itu 2 hari lagi baru kita wawancara ke rumahnya Pak Budi tadi. Ya kita buat naskahnya gitu. Ya kita buat naskahnya, buat tanya-tanya ke Pak Budi, gimana sih produksi tahu ini, caranya buat produksi tahu, terus cara pembuatan proses stik tahu. Kalau Pak Budi itu buatnya itu lebih ke produksi stik tahu. Ya, gitu. Pabriknya gitu ya. Pabriknya gitu. Ya, jadi setelah kita buat wawancara, kan yang sebelumnya nggak berani tanya-tanya ke orang, yang sebelumnya nggak berani bekerja sama orang yang belum dikenal lah. Jadi lebih berani, jadi lebih
kuat juga, jadi lebih tatak lah kalau orang Jawa, lebih tatak ngomong sama orang lain gitu. Jadi waktu itu kita belajar lebih banyak ya bekerja sama orang lain gitu. Terus juga ada tugas vlog kalau nggak salah. Kalau yang tadi kan wawancara, wawancara itu di Doho gitu. Ya, untuk vlognya sendiri waktu itu kan kita di Kediri. Nah, kita pilih lokasi di Simpang 5 Gumul. Iya. Tahu Simpang 5 Gumul? Iya, tahu dong. Ya, mak kok bengong. Nah, tahu. Simpang 5 Gumul di situ karena lokasinya yang strategis, lalu bisa untuk wawancara juga, tempatnya luas ya, bagus-bagus juga pemandangannya, cuacanya cerah, banyak tempat permainannya, banyak penjual juga. Saya paling suka banyak penjualnya sih. Soalnya iya, soalnya bisa beli banyak makanan. Jadi lebih ke day in my life gitu. Day in my life ya, masuk day in my life. Cuma waktu itu day in my life-nya kita vlog di Simpang 5 Gumul. SLG Kediri Simpang 5. Ya. Untuk vlognya sendiri itu kita awalnya itu sama kok prosesnya seperti yang pertama wawancara tadi. Kita pilih lokasi, kita susun strukturnya, praacara, terus waktu produksi ya, waktu produksi, praacara, produksi, lalu setelah produksi kita pasca produksi kita editing dan lain-lain. Sama prosesnya. Jadi kita pilih lokasi, susun, setelah pilih lokasi, oke, cocok, pas. Kita foto-foto tempatnya waktu itu. Misal ada penjual tahu kuning, kita foto, cekrek ya. Jadi nanti waktu di vlog Day in My Life bisa beli tahu kuning. Terus ada tempat bermain juga, kita foto, cekrek. Nah, kita buat naskahnya. Jadi foto-foto tersebut dikumpulkan, setelah dikumpulkan ya, itu disusun naskahnya. Jadi nanti aktornya itu ngerti, nanti kira-kira ngapain aja. Jadi nggak tinggal ngevlog gitu ya? Enggak, kalau misal tinggal ngevlog, nah nanti pasti ada terbata-bata. Ngapain ya, gitu, pasti ada gitu, pasti ada kosong. Nah, makanya kita susun dulu naskahnya. Kita susun dulu naskah buat si aktor vlognya biar nggak kebingungan. Jadi setelah itu kita mulai tag ke SLG. Waktu itu kita yang pertama itu perkenalan dulu. Jadi ada tempat burung-burung, kita video vlognya. Nah, ada burung-burung, tempat bermain, banyak penjual di sana. Terus tentunya SLG-nya sendiri, Simpang 5 Gumulnya sendiri. Terus setelah itu sama prosesnya, setelah disusun videonya kita tata, editing ya, kita editing. Setelah editing selesai, selanjutnya kita lakukan untuk penilaian. Yang melakukan penilaiannya sendiri itu dari Dudi di sana. Dari Dudi. Gitu Dudi di sana melakukan penilaian. Jadi ada banyak kelompok untuk PSG sendiri loh. Magang di Doho itu ada banyak kelompok. Lalu diberi tugas-tugas juga, dan juga untuk kegiatannya di Doho itu ya, kegiatan harian. Kalau yang tadi saya ceritakan itu kan ada vlog, ada wawancara. Nah, itu tugasnya tiap bulan. Tiap bulan. Ya, tiap bulan. Nah, untuk yang magang tadi ada tugas harian. Nah, tugas hariannya itu setting. Setting itu apa? Nah, oke. Untuk setting sendiri itu ada beberapa ya. Yang pertama, tak jelasin dulu deh settingnya. Settingnya itu jadi kita nata-nata alat-alat untuk produksi siaran kan ya. Nata-nata alat. Nah, karena Doho TV itu kan stasiun TV, jadi kita nata-nata alat untuk produksi siaran live streaming di stasiun TV gitu. Jadi setiap hari gitu loh ya? Setiap hari. Setiap hari pasti ada. Jadi setiap hari program acaranya ya. Program acaranya setiap hari itu ada Nogodino. Ada berita. Terus ada tambahan yang wajib tiap hari itu ada berita sama Nogodino.
Nogodino itu apa, Kak? Nah kalau Nogodino sendiri itu perhitungan hari. Kayak ngehitung hari buat kalau misal ada yang mau buat rumah itu dihitungkan harinya dulu sama Ki Sopo iku jenenge. Lupa aku namanya. Ya, enggak apa-apa. Ada. Jadi nanti dihitungkan hari dulu. Jadi Nogodino itu ya ngehitung hari buat orang yang mau lahiran, buat orang yang mau bangun rumah, mau nikah, itu dihitungkan hari dulu. Terus untuk berita ya sama seperti berita-berita di acara TV lainnya. Terus untuk ada kegiatan program acara tambahan, yaitu kayak kesehatan itu ada kesehatan, obat kesehatan. Terus ada satu lagi itu. Wah, udah lupa lagi aku. Iya, nggak apa-apa, Kak. Ya. Ya. Ya, untuk program acaranya itu aja sih, ya. Untuk program acaranya ada yang wajib ya, Nogodino sama berita. Nah, Nogodino sama berita ini itu setiap hari kita lakukan. Jadi pengalaman yang saya dapatkan di Doho TV itu sangat-sangat berkesan bagi saya, sangat-sangat berkesan dan juga memberi banyak pengalaman bagi saya dan juga teman-teman saya. Oke, tips buat adik-adik yang ingin masuk jurusan PSPT, barangkali ada yang ragu ingin masuk itu gimana, Kak, tipsnya? Beri dong. Untuk tipsnya sendiri ya, Iya. tipsnya kalau pengen masuk jurusan PSPT itu kalian harus tahu dulu apa itu sih PSPT. Kalau PSPT kan lebih ke kamera dan video. Videografi dan fotografi. Nah, pelajari dulu minatnya. Kalian minat di videografi apa minat di fotografi? Kalau minat salah satu dari itu, nanti kalian bisa langsung lanjut ke PSPT, langsung masuk. Atau kalau nggak gitu, kalau kalian suka foto-foto, ngevideo hal-hal kecil gitu, bisa langsung masuk PSPT karena kalian udah punya minat untuk masuk ke PSPT, udah punya minat untuk fotografi sama videografi. Jadi nanti kalau kalian udah punya minat itu, masuk aja gitu masuk aja, gampang. Soalnya itu memang bener-bener dasarnya dari PSPT, fotografi sama videografi. Gitu. Untuk minatnya. Terus kalau misalnya kalau saya kan saya pernah cerita tadi ya. Kalau saya sebenarnya pengen masuk DKV, tapi nggak bisa waktu itu. Ya. Kalau saya sendiri itu dari awal memang sudah minat fotografi sama videografi. Memang sudah minat. Fotografi dulu deh waktu itu. Yang awalnya suka gambar, hobi gambar, hobi desain, ya ganti. Saya mulai nyoba ngefoto. Saya mulai nyoba ngefoto, kok hasilnya bagus. Foto pemandangan, foto bintang. Waktu itu saya hobi ngefoto bintang waktu malam hari. Jadi setelah hobi ngefoto-foto tersebut, saya lanjut. Maksudnya saya lanjut itu nggak saya putus hobi saya. Jadi masuk ke jurusan PSPT gitu. Iya. Jadi langsung ada jurusan ini, nggak apa-apa, coba dulu. Meskipun waktu itu saya belum ngerti apa sih jurusan PSPT kan. Waktu itu kan kurangnya pemahaman kan. Adanya waktu itu kalau nggak salah multimedia sama DKV sama TKJ. Rata-rata di sekolah kan adanya itu. Kalau PSPT kan kurang, belum ada. Baru. Waktu itu benar-benar baru. Jadi waktu itu saya benar-benar nggak ragu. Sangat-sangat tidak ragu untuk melanjut ke jurusan PSPT. Oke, Kak Arengga, terima kasih sudah meluangkan waktunya pada podcast kali ini. Semoga bisa menginspirasi buat teman-teman yang sudah mendengarkan, yang menonton. Oke, kita tutup ngabsen dulu episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Kalian semua luar biasa. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Terima kasih. Bye.